Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Di kedalaman pegunungan yang luas, pohon-pohon kuno yang menjulang menutupi langit dan matahari, tanaman merambat berusia 1000 tahun sangat kuat, burung-burung langka terbang, raungan binatang buas, gaya primitif. Deru lembah kecil di mana istana iblis terletak mengguncang langit, dan Zijin Shenlong berputar terus-menerus di ketinggian yang tinggi, meskipun tubuh naga itu hanya lebih dari 1 meter panjangnya, raungan teriakan dari langit seperti guntur. Sebuah gas naga yang ditakuti ribuan binatang buas terus-menerus mengamuk di lembah itu. 11 raksasa kuno gemetar ketakutan, berlutut di tanah, dan menyembah terus-menerus. Istana iblis adalah kuil suci di hati para raksasa kuno, tetapi runtuh dan hancur dalam semalam. Para raksasa ini bingung. Mereka melihat naga legendaris keluar dari segel kemarin, yang membuat mereka merasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, meskipun kekuatan Zijin Shenlong tidak lagi sama, napas Raja Naga bergantung, dan para raksasa berlutut ke tanah karena ketakutan alami. Chenan berteriak ke langit, "Loah, jangan kagum. Cepat beritahu mereka bahwa Dewa Kuno di Istana Setan telah kembali ke alam Dewa Peri, kau adalah duta besar, Dewa Kuno, jangan biarkan mereka takut dan takut." Zijin Shenlong meraung dengan bangga, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk menampilkan kekuatan magis kecil yang dapat dengan mudah dilemparkannya, meninggalkan sebagian besar kata-kata di hati para raksasa kuno dengan aliran kesadaran. Para raksasa perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi panik. 11 raksasa kuno terakhir, di bawah komando, utusan dewa, mengangkat tongkat batu di tangan mereka dan melangkah keluar dari lembah. Pertempuran pembunuhan yang melibatkan raksasa kuno dimulai. Oh, wow haha. Naga-naga Zijin tertawa lagi dan lagi. Lodge-nya turun. Ayo pimpin orang besar ke depan. Zijin Shenlong bingung dan terbang di dekat Chenan, mengatakan, apakah Anda menabrak raksasa, bagaimana Anda bisa berlari di depan mereka untuk memimpin? Atau biarkan mereka mencari sendiri, hidung orang-orang besar itu sangat mudah digunakan, sangat bagus orang-orang itu akan segera ditemukan. Oh, petik 2. Chenan memandangi cakar tarian Zhangya, percikan Zijin Shenlong, hehe tertawa dan berkata, bukankah kamu lebih cepat dari mereka ketika kamu terbang denganku? Setelah selesai, dia meraih Zijin Shenlong. Oh, nak, lepaskan naga pamanmu, apa yang akan kamu lakukan? Kalian yang ingin mengalahkanku ingin memukulku, tidak ada pintu. Zijin Shenlong meraung lagi dan lagi, terus-menerus menghasilkan. Chenan meraih ekor naga dan menolak untuk melepaskannya. Dia berkata, Loah, bukankah kita mengatakannya tadi malam? Aku membawamu ke dunia untuk latihan spiritual. Kami saling mendukung. Mengapa kamu melupakannya dalam semalam? Kamu juga tahu betapa malu dan sengsaranya saya dikejar oleh seseorang, dan sekarang musuh akhirnya akan dibayar, tetapi saya tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak mau. Oh, lembah itu menangis dan melolong, dan naga Zijin meraung lagi dan lagi, terus berjuang. Seperempat jam kemudian, seekor naga ungu dengan panjang lebih dari 1 meter terbang tegak, ekornya ditangkap oleh tangan besar, dan Chenan digantung di bawahnya. Oh, kapan kamu tumbuh, Loah? Aku tidak harus begitu asing. Oh, sial, naga pamanmu berumur ribuan tahun, dan sekarang kamu sangat kecil karena kehilangan Long Yuan. Kamu masih ingin terus membiarkan aku menggendongmu di masa depan. Kali ini bukan contoh. Hei, Chen Nan tersenyum, dan suatu kali berkata dalam hatinya bahwa ada sedetik. Bum, bum, bum. Bumi bergetar, pohon-pohon hutan yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak oleh raksasa kuno. Binatang buas di hutan gunung melarikan diri dengan panik, seluruh hutan primitif adalah keramaian dan hiruk-pikuk, dan deru binatang itu meraung terus-menerus. Chenan digantung di udara oleh naga ungu, terbang di depan raksasa kuno itu. Dia memimpin raksasa di sepanjang rute yang dia ingat. Saat ini, ratusan orang yang mengepung Chenan diam-diam menunggu Chenan untuk kembali ke jaring di pegunungan yang berjarak puluhan mil jauhnya. Mereka terkejut dan takut selama 2 hari terakhir, mereka tidak menyangka Chenan bersembunyi di tempat yang mengerikan, pemandangan mengerikan dari para raksasa kuno yang mengejar semua orang membuat semua orang merasa ketakutan. Beberapa orang sudah mundur, tetapi mereka tidak bisa menahan diri dari godaan hadiah besar. Semua orang mengerti bahwa Chenan sudah menjadi daging papan memotong. Jika dia tidak mati, dia akan keluar dari habitat raksasa purba cepat atau lambat, maka dia akan dibantu oleh Lang dan anjing pemburu, Saku. Menunggu itu membosankan, banyak orang mengutuk tanpa henti, dan tinggal di gunung yang luas ini untuk 1 hari ekstra adalah siksaan. Namun, pada saat ini, Falcon dengan cepat menyelam dari ketinggian, mengirimkan semburan gemuruh, yang membuat para pemburu didistribusikan ke segala arah dengan gembira, target akhirnya muncul, dan mereka akhirnya bisa menembak untuk mengakhiri pengejaran ini. 5 ksatria naga di hutan melompat ke naga di mata semua orang yang iri dan cemburu, dan bergegas ke depan melawan hutan. Hei, jangan mengalahkan rumput dan mengejutkan ular. Seseorang di hutan tidak puas dan berteriak keras. Tidak apa-apa, biarkan beberapa ksatria naga bau itu pergi dulu. Bocah itu licin dan tersumbat oleh pohon-pohon tinggi. Mereka pasti tidak akan menangkapnya. Zijin Shenlong membawa Chenan, memimpin jalan raksasa kuno di depan. Ketika membalikkan gunung kerdil, monster Zijin Shenlong berteriak, "Awo!" Beberapa kadal besar tampaknya terbang di depan, "Awo!" Petik 2. Mata Chenan tiba-tiba berkontraksi, dan beberapa naga terbang mendatangi hutan yang jauh, yang ternyata adalah ksatria naganya.
Dia buru-buru berkata kepada Zijin Shenlong, loah itu dengan cepat menyuruh para raksasa untuk bersembunyi di balik pegunungan kerdil. Ketika para ksatria naga terbang tiba di sini, biarkan mereka menghancurkanku. Zijin Shenlong meraung dengan aneh dan memerintahkan para raksasa untuk bersembunyi di balik gunung kerdil sebagai persiapan untuk serangan diam-diam. Itu dan Chenan juga dengan cepat mendarat di hutan gunung di dekatnya, diam-diam menunggu naga mendekat. Beberapa ksatria naga terbang menemukan bahwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sedang bergegas melalui pegunungan dan hutan, yang membuat mereka ketakutan, dan secara intuitif mengatakan kepada mereka bahwa situasinya tidak baik. Tampaknya ada binatang buas jahat di depan. Tetapi ketika beberapa orang melihat beberapa elang melayang di atas pegunungan rendah di depan, dorongan itu mengalahkan alasan, dan jelas Chenan bersembunyi di sana. Selama mereka bergegas untuk menangkapnya, 100.000 koin emas dapat diperoleh. Terlalu, para ksatria naga mendorong naga itu untuk maju, tidak menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan dewa kematian. Oh, Zijin Shenlong berteriak ke langit, dan naga terbang yang ketakutan terus bergetar di udara dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun Zijin Shenlong kehilangan elemen naga, napas naga tetap ada, dan naga terbang Orde 2 yang baru saja terbang di atas gunung kerdil merasakan napas binatang buas dewa, dan karena ketakutan alami, meraung ketakutan. Pada saat yang sama, 11 raksasa kuno dengan cepat berdiri dari belakang bukit, batu-batu di tangan mereka ditembak pada waktu yang sama, dan bersiul ke udara. Beberapa ksatria naga terbang ketakutan akan kematian, mereka tidak pernah membayangkan bahwa lebih dari selusin raksasa mengerikan sedang menyergap di sini. Pengalaman mereka dalam beberapa hari terakhir telah membuat mereka ketakutan. Sekarang mereka diserang lagi, dan mereka takut. Raksasa berburu untuk hidup sepanjang tahun. Makanan mereka adalah monster raksasa besar. Tentu saja, mereka juga termasuk naga terbang. Semua orang adalah pemburu yang baik alami. Tongkat batu tebal di tangannya dapat digunakan untuk pertempuran jarak dekat atau penembakan jarak jauh. Sekarang naga terbang hanya berjarak 20 kaki dari mereka, dapat dikatakan bahwa dalam lingkup pembunuhan mereka, 11 tongkat batu tumpang tindih dengan naga terbang di udara. Puf-puf, tulang beberapa naga terbang patah dan patah, meraung dan jatuh, tentu saja, ksatria naga tidak bisa selamat. Di tempat itu, ksatria naga Orde 2 yang kuat benar-benar rentan terhadap raksasa kuno. Oh, Zijin Shenlong membawa Chen Nan terbang, dan berkata sambil tersenyum, wow haha. Kadal besar ini terlalu tidak berguna, dan mereka juga disebut naga. Itu benar-benar membuat kata, naga, memalukan. Petik 2. Chen Nandao, harus sombong dan sombong. Ada juga naga tingkat tinggi di barat. Anda akan tahu ketika Anda bertemu dengannya. Dan, aku belum pernah bertemu kadal besar itu ribuan tahun yang lalu. Aku hanya bisa menggambarkan mereka sebagai harimau yang ceroboh. Mereka tidak bisa menyusulku ketika mereka memukuli kuda. Namun, aku sangat serius tentang naga kecil itu. Jika Anda tertarik, Anda harus melihat apa yang aneh tentangnya. Petik 2. Chen Nan berkata sambil tersenyum, Anda masih mengatakan bahwa orang itu kecil, wow haha. Ini benar-benar menertawakan saya. Walaupun bayi Long Nirvana hanya lebih dari 2 meter, itu bisa sedikit lebih besar dari Anda, tidak peduli apa. Sekarang ia memiliki kekuatan urutan ke-6. Saya pikir Anda harus menganggapnya sebagai saudara tertua dan membiarkannya melindungi Anda, kalau tidak saya akan memberi Anda nama yang dibenarkan dan benar, yang disebut Long Babe, wow haha. Petik 2. Zijin Shenlong memiliki keinginan untuk memuntahkan darah, hampir jatuh dari udara, dan berteriak persen akeong, tanda pagar akeong persen. Memecahkan beberapa ksatria naga terbang Orde 2 dengan begitu mudah, sehingga Chen Nan memiliki perasaan yang tidak nyata, tingkat master ini membuatnya malu dan bertahan selama beberapa hari. Aku tidak berharap akan terbunuh seperti ini. Tapi dia tidak menganggapnya enteng, dia tahu bahwa bahkan jika semua pembunuh di gunung itu terbunuh, itu hanya menyelesaikan sebagian dari masalah, ancamannya sebenarnya adalah di luar gunung. Lawannya yang sebenarnya adalah Ling Yun, Meng Ker, dan pasukan di belakang mereka. Dia telah meramalkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya menantinya. Raksasa kuno bersorak untuk sementara waktu, dan makanan hari ini telah mendarat, dan tampaknya mereka tidak memiliki usaha sama sekali, dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk sehari. Zijin Shenlong meraung dan memerintahkan raksasa kuno untuk meninggalkan makanan di sini dan melanjutkan. Semua binatang di gunung mengaum. Orang-orang di pengepungan dan penindasan Chenan masih menunggu diam-diam untuk berita beberapa ksatria naga di pegunungan. Mereka tidak tahu bahwa beberapa orang sudah mati. Setengah jam kemudian, ribuan binatang buas meraung dari pegunungan yang jauh, dan bumi berguncang, bumi tampak bergetar, dan sepertinya ada banyak sekali monster yang berlari. Semua orang di hutan kaget, jadi tidak jelas. Setengah seperempat jam kemudian, angin menyengat datang dari depan, dengan bau menyengat, dan baunya menjijikkan. Gajah, singa, harimau, macan, serigala, dan monster raksasa yang tak terhitung jumlahnya tak pernah terlihat dari jauh gunung-gunung dengan cepat bergegas menuju kerumunan. Ribuan binatang buas berlari, pemandangannya mengerikan. Tidak, monster-monster ini tampaknya mendatangi kita. Melihat monster dengan gigi dan cakar menari yang tak terhitung jumlahnya bergegas di depan mereka, semua orang tidak bisa menghindarinya, dan mereka semua melakukan latihan dan melompat ke pohon besar. Binatang-binatang buas bergegas di depan dan di belakang mata mereka, tidak berhenti untuk menyerang kerumunan, menggeram dan terus berlari ke depan.
Beberapa praktisi tua mengerutkan kening dan berteriak, tidak, mungkin ada Beastmaster di depan Anda. Ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Ayo melarikan diri. Tapi ada bayang-bayang binatang di mana-mana di hutan, tentara bayaran dan pembunuh ini tidak punya tempat sama sekali. Jika mereka melompat ke tanah, mereka mungkin akan dihancurkan oleh ribuan monster dalam sekejap. Pada saat ini semua orang mengerti betapa parahnya masalah ini, tetapi tidak ada alternatif selain menunggu pasukan monster untuk bergegas. Boom, boom, boom. Terdengar suara keras yang tumpul, seolah palu yang berat jatuh ke tanah, tanah bergetar, dan seluruh hutan bergetar. Pohon-pohon bergoyang keras, daunnya terbang, dan semua pembudidaya di hutan ketakutan, dan mereka tidak bisa lebih akrab dengan suara tumpul. Pikiran semua orang melintas tampilan, raksasa kuno, tubuh tinggi dengan selusin kaki, rambut hewan tebal, tongkat batu besar. Ya Tuhan, kami melarikan diri, raksasa itu akan datang. Di kejauhan, sederet raksasa kuno telah muncul, dan bergegas ke sini tanpa penundaan, bergerak di sini seperti selusin bukit, dengan bau amis yang kuat, yang sangat memengaruhi indera penciuman semua orang. Ibuku, lari. Banyak pembudidaya melompat dari pohon satu demi satu dan jatuh ke binatang buas yang melarikan diri karena panik. Banyak orang terkoyak oleh binatang buas yang sudah ketakutan. Di antara ribuan monster yang melarikan diri, bahkan tuan dari jajaran tidak kebal, monster padat di hutan semua bergegas maju dengan mulut terbuka di cekungan darah. Aneh jika seseorang memblokir jalan mereka tanpa menggigit. Gambar berdarah itu mengejutkan para praktisi, mereka tidak menyangka akan menghadapi hal-hal mengerikan seperti itu, dan semua orang gemetaran. Ah, bukankah menurutmu itu iblis Cenan, bagaimana dia bisa terbang? Sungguh, sungguh, iblis. Beberapa orang gemetar ketika mereka berbicara gelombang www.metalnovel.com gelombang banyak orang pucat, mereka melihat Cenan terbang di depan para raksasa, mereka tampaknya memimpin jalan. Mereka tiba-tiba berteriak, sudah berakhir, ini benar-benar iblis, dan luar biasa bisa melayani raksasa kuno. Zijin Shenlong sangat aneh dihisap oleh aroma raksasa sehingga meskipun terbang lebih dari 20 kaki di atas kepala raksasa kuno, tetapi meskipun demikian, satu orang dan satu naga juga merokok dan wajah mereka berubah menjadi kuning, dan mereka hampir tidak marah. Oh, nak, sekarang kita telah menemukan tujuannya, bisakah kita berhasil dan mundur? Ben Long tidak tahan lagi, kelompok orang ini berbau busuk, bahkan jika mereka bersembunyi di Jiuxiong Heaven, merokok. Oh, petik 2. Chen Nan terus menutup napas. Dia mendengar keluhan Zijin Shenlong dan berkata, oke, mari kita bergegas ke depan dan melihatnya dari jauh. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat menutup mulutnya. Pada saat ini, ribuan monster akhirnya bergegas melewati hutan, dan tentara bayaran dan pembunuh di pohon segera melompat turun dan melarikan diri ke depan dengan putus asa. Ledakan. Ada suara keras, raksasa kuno melemparkan tongkat batu di tangannya, gunung besar hancur, dan selusin pria kulit hitam menjerit dan terbang. Keluar, darah berhamburan di mulutnya. Boom, boom, boom. Raksasa tampak seperti dewa iblis yang memandang rendah semua makhluk hidup. Setiap kali mereka jatuh, gunung dan hutan harus bergetar hebat. Banyak teriakan saling berhadapan. Di depan raksasa yang setinggi selusin kaki, orang-orang di hutan yang melarikan diri seperti kematian umumnya lemah dan lemah. Manusia berubah menjadi daging di kaki raksasa kuno, dan panah darah melesat dari kaki raksasa. Cenan merasakan darah merah di depan matanya, tetapi ini tampaknya bukan gambar darah semua orang di depannya. Dia tampaknya melihat masa depan, dan pertempuran berdarah sedang menunggunya. Di kedalaman pegunungan yang luas, di hutan perawan yang lebat, disertai dengan langkah-langkah raksasa, boom, seluruh hutan gunung bergetar, menangis dan menjerit terus, ratusan orang berlari dengan putus asa. Pada saat ini, di depan para raksasa kuno, banyak tuan yang telah memburu Cenan begitu tak berdaya mereka tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan terbalik tiba-tiba, dan para pemburu asli menjadi diburu. Cenan melirik dengan dingin pada semua ini, meskipun ada ombak di hatinya, tapi dia tidak menghentikan tindakan para raksasa. Beberapa hari yang lalu, di hadapan banyak pemburu, dia melarikan diri sambil mengatakan yang sebenarnya tentang kematian Jedi, tetapi banyak pemburu mendengarkan telinga mereka dan memandang mereka tanpa sedikit fluktuasi. Mata mereka bersinar dengan fanatisme. Tampaknya dia adalah tambang emas yang bersinar, dan keserakahan membutakan hati nurani mereka. Mereka ingin membunuhnya dengan sepenuh hati, dan tidak bisa mendengarkan kebenaran. Apa? Ceritan datang satu demi satu, ini adalah hutan yang berdarah. Cenan mengambil sebuah paket dari para pemburu ini, dan akhirnya mengganti jerami yang ditenun dengan tongkat dengan kain di dalamnya. Kemudian dia mulai mencari kematian keluarga Ling, bahkan jika dia membiarkan semua orang pergi, dia tidak akan menjadi salah satu dari kematian keluarga Ling. Ada keributan di arah barat laut, di mana cahaya yang bersinar meletus. Raksasa kuno dengan tongkat batu setinggi 7 atau 8 kaki menabrak udara, dan seorang lelaki tua dengan tangan acak-acakan membombardir langit dengan tangannya. Gas-gas lelaki yang panjang itu susah untuk menahan tongkat batu raksasa itu. Cahaya yang tak tertandingi menerangi seluruh hutan, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan sisi lelaki tua itu menjadi telanjang, dan bahkan orang-orang muda di sampingnya tidak selamat, semuanya berubah menjadi daging, dia mati seketika. Lelaki tua dengan rambut acak-acakan itu adalah penguasa tingkat 4 dari keluarga Ling. Dia mencari kesempatan untuk membawa beberapa murid dan bergegas keluar, tetapi bagaimanapun dia masih tertangkap oleh raksasa kuno itu.
Namun, Master Tier 4 haruslah seorang super teroris, dia benar-benar memblokir pengeboman batu raksasa itu beberapa kali. Sadarilah bahwa tongkat batu dari raksasa kuno itu 7 atau 8 kaki panjangnya, dan setiap pukulan seperti puncak gunung untuk orang biasa. Pemimpin super keluarga Ling dapat menahan beberapa pukulan, yang benar-benar benar. Namun, bagaimanapun juga, dia belum mencapai negara dewasa Grand Orde keempat, dan dia masih jauh dari mampu melawan raksasa dewasa yang tingginya lebih dari 10 kaki. Selama konfrontasinya yang keras, para pemuda di bawah kendalinya dipengaruhi oleh aliran energi yang kuat. Akhirnya semua mati. Anak-anak Chen Nan, kamu pasti bangga, bahkan jika kamu melarikan diri dari gunung ini, kamu tidak bisa melarikan diri sampai mati. Master Orde keempat mengedarkan rambutnya dan melihat bahwa Chen Nan datang dan memarahi dengan keras. Dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa lari dari raksasa lagi, jadi dia hanya bisa menyalahkan Chen Nan atas kebenciannya. Oh, bocah tua ini sangat galak, oh. Zijin Shenlong berteriak dan mendatangi raksasa kuno lagi. Master tingkat 4 tidak melihat Zijin Shenlong seperti ini sampai dia hampir terkejut untuk duduk di tanah. Dia tidak percaya matanya. Tangan Chen Nan memegang naga muda. Chen Nan hanya menatapnya dengan dingin, dan mendesak Zijin Shenlong untuk mengubah tempat itu. Dia tahu bahwa Master Orde 4 akan mati. Dia sekarang mulai mencari jejak Mengker, dan dia percaya bahwa keturunan Tanah Suci kemungkinan besar akan mengawasi semuanya di sini secara rahasia. Setelah 1 jam, hutan gunung diinjak-injak ke tanah, dan ada noda darah yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Chen Nan tidak bisa tahu apakah ada kelangsungan hidup. Tetapi ini sudah cukup, bahkan jika ada yang selamat, saya takut mereka akan mati di gunung ini. Naga-naga terbang telah mati dan rekan-rekan mereka musnah, sulit bagi beberapa orang untuk melarikan diri dari gunung berbahaya. Chen Nan tidak menemukan jejak Mengker, dia tidak tahu apakah keturunan Tanah Suci melihat semuanya di sini. Dia berdiri di tanah datar yang kosong, memperhatikan sosok raksasa itu secara bertahap menghilang, dan berkata kepada Dewa Naga Zijin, Long Babe, kita keluar dari gunung. Zijin Shenlong gemetar di udara, hampir jatuh, meraung lagi dan lagi, hampir muntah darah. Setengah jam kemudian, Chen Nan membalik 3 gunung dan duduk di batu biru berteriak ke udara, Long Babe. Tidak, Loah, apakah Anda benar-benar ingin saya berjalan kaki seperti ini? Dalam hal ini, kami masih berada di arah benar, saya tidak tahu berapa hari untuk kembali ke kota dosa. Dan jalannya sedikit melenceng, dan mungkin harus berputar di gunung ini selamanya. Petik 2. Anak kecil, aku harus mengalahkan ide pamanmu naga. Dewa tua bau itu tidak memperlakukan aku seperti itu, hanya karena kamu juga ingin aku menjadi tungganganmu, untuk menjadi mimpimu yang panjang. Zijin Shenlong marah dengan jijik, dia terbang naik turun di langit. Loah, kau salah paham. Kenapa aku mengatakan bahwa aku ingin kau menjadi tungganganku? Itu hanya situasi khusus di hadapanku. Aku hanya ingin membuatmu salah selama 1 atau 2 hari. Tidakkah kau mendambakan makanan di masyarakat manusia? Kau tidak menghargai yang terbaik pada manusia kecantikan. Selama Anda bersedia untuk mengeluarkan saya, Anda akan segera bisa melakukannya. Chen Nan sungsun membujuk. Zijin Shenlong, guru, menelan seteguk air dan berkata dengan serius, biarkan aku tergoda sama sekali, pamanmu Long tidak tertipu. Makanan apa yang ada dalam ras manusia, aku belum makan apapun di tahun itu. Dapur kerajaan membiarkan saya masuk dan keluar. Omong-omong, itu menelan air liur lagi, dan suara keras membuatnya malu untuk sementara waktu, dan buru-buru menyembunyikan, aku telah melihat semua peri di dunia peri, apa keindahan dunia. Pada saat ini, aroma yang menarik datang dari tanah, dan Chen Nan dengan sabar memanggang kaki domba liar, tidak mengatakan apa-apa lagi. Zijin Shenlong hampir kehabisan air liur serakah, dan buru-buru terbang turun dari mulutnya, berteriak, itu sudah matang, dan segera sobek aku sepotong. Chen Nan merobek sepotong dan menyerahkannya kepadanya, tetapi ketika dia akan mendekatinya, dia tiba-tiba menarik tangannya dan memasukkan daging panggang ke mulutnya. Dia menutup matanya dan mabuk, berkata, rasanya enak sangat. Gigi merah Zijin Shenlong membenci, dengan tergesa-gesa menuju kaki domba liar yang telah dipanggang menjadi kuning keemasan. Tapi Chen Nan sudah siap untuk waktu yang lama, mengulurkan tangan dengan cepat, meraihnya, dan kemudian mengangkat kaki domba panggang wangi untuk menikmatinya di depannya. Yah, warnanya emas, dagingnya halus tapi tidak berminyak, sangat keren. Rasa lezat Chen Nan membuat Zijin Shenlong, yang berada di dekat, menelan. Oh, anak itu biarkan aku pergi, beri aku sepotong, oh. Kaki domba yang aku panggang tidak enak. Oh, kurasa enak, beri aku sepotong. Suara, guru, di tenggorokan naga Zijin berlanjut, dan air liur menetes. Mau makan? Chen Nan merobek sepotong daging dan memasukkannya ke mulut. Aromanya melayang ke hidungnya, tetapi dia menolak untuk membiarkannya menyentuh. Jauh dari koki profesional di luar, apakah Anda ingin makan makanan asli? Petik 2. Zijin Shenlong tanpa sadar mengangguk. Oh, mudah ditangani. Bawa aku terbang keluar dari gunung ini dengan cepat, dan kamu bisa menikmati makanan setiap hari. Zijin Shenlong menelan ludah, dan berkata, wah, nak, berikan aku tipuan, aku dulu. Chen Nan menyela kata-katanya dan berkata, jangan menyebutkan dapur istana kekaisaran, Anda telah mengungkapkan latar belakang lama Anda jelas tidak pernah ke masyarakat manusia beberapa kali, Anda harus berbohong, hehe.
Dia akan memberikan daging panggang di mulut Zijin God Dragon dikumpulkan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, karena kamu tidak ingin pergi ke masyarakat manusia, maka lupakan saja. Mari berpisah hari ini, dan kamu harus makan daging mentah di masa depan. Oh, anak sialan itu akan memberiku tipuan, Benlong. Benlong telah berkompromi dan akan membawamu pergi dari gunung segera untuk makan makanan enak setiap hari. Mendengar kalimat ini, Chen Nan melepaskannya, dan Zijin Shenlong menghantam kaki domba panggang, dan air liur terciprat dan dikunyah. Selama ribuan tahun, Zijin Shenlong telah disegel di tanah. Karir tertutup yang membosankan dan membuat frustrasi hampir membuatnya runtuh. Dalam menghadapi berbagai, baik, dalam masyarakat manusia yang dijelaskan oleh Chen Nan, ia tidak bisa bersikeras pada kerentanannya sendiri, aturan. Tentu saja, itu mengerti bahwa semua ini adalah cara yang Chen Nan memaksanya untuk mengikutinya, tetapi dia masih tidak bisa menahan godaan ini. Setelah setengah jam, itu membawa Chen Nan terbang. Zijin Shenlong menggertakkan giginya dengan geram, dan berkata, oh, anak itu tidak boleh tertawa. Kamu harus mengerti mengapa naga ini menggendongmu. Itu bukan gunungmu, juga bukan karena keserakahan mulut. Perlu kecantikan. Petik 2. Dimengerti, aku mengerti segalanya, kamu adalah naga besi yang penuh dengan hati dan cinta, semuanya adalah salahku, haha. Ketika berbicara tentang akhirnya, Chen Nan tidak bisa menahan tawa. Zijin Shenlong sangat aura, meratap dengan aneh. Secara keseluruhan, rencana pengembangan naga muda berjalan dengan lancar. Satu hari kemudian, Zijin Shenlong terbang melintasi pegunungan bersama Chen Nan, kurang dari 100 mil jauhnya dari kota dosa. Kecepatan seperti itu membuat Zijin Shenlong kesal. Setelah Long Yuan hilang, kekuatan naganya sangat lemah. Jika itu terbang dengan sendirinya, kecepatannya masih akan cepat menjadi petir, tetapi setelah memuat seseorang, kecepatannya sangat lambat. 5 atau 60 mil jauhnya dari kota dosa, Chen Nan membelai pisau panjang di antara pinggangnya dan berkata dengan lembut, Ling Yun sedang menunggu untuk mati. Kemudian dia menertawakan Zijin Shenlong lagi, berkata, Long Bebe bekerja keras untukmu itu. Petik 2. Oh, Zijin Shenlong jatuh lurus ke bawah, hampir mengenai tanah. Ia meraung lagi dan lagi, Chen Nan lebih suka menyebutnya Loah daripada mendengar namanya. 30 mil jauhnya dari kota kebebasan, Chen Nan membiarkan Zijin Shenlong mendarat. Dia takut menyebabkan kota jahat sesekali menerbangkan gagasan ksatria naga tentang langit, dan mulai maju dengan berjalan kaki. Namun, pada saat ini, dia merasa bahayanya semakin dekat, dan Zijin Shenlong juga jatuh di bahunya, berbisik, aneh, tampaknya seseorang sedang mengintip. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul seperti pelangi yang mengubah langit, dan cahaya terang itu membuat matahari di langit hilang cahayanya, dan dengan cepat menyembur ke dada Chen Nan. Pedang terbang, mengkir. Chen Nan terkejut. Pukulan yang sangat kuat, jika diubah menjadi beberapa hari yang lalu, dia benar-benar harus menghadapinya dengan sangat keras, tetapi setelah memasuki bidang orde keempat, pedang ini masih mengancam tidak untuk dia. Cop, pedang panjang itu seperti pelangi, cahayanya menyilaukan, dan latihan dilakukan dengan bersemangat dari tubuh pedang dan bergegas menuju pedang terbang. Boom, terdengar keras, dan cabang serta dedaunan pohon di hutan dihancurkan, dan barisan pohon jatuh keluar, langsung membuka ruang terbuka yang besar. Meng Keer berdiri di kekosongan, berkibar putih, dan tidak ada fluktuasi di wajah batu giok yang indah. Platform lotus giok di bawah kakinya bersinar terang, memancarkan cahaya warna-warni, dan kabut itu seperti peri, dan itu seperti peri. Seperti peri, Chen Nan memandangi sosok cantik yang melayang di udara, suci seperti peri, dan berkata, Meng Keer, kau terlalu cemas. Meskipun anak buah Ling Yun sudah rusak, tapi pasti ada ketergantungan, jika kau saya bertukar, saya akan menunggu sampai Anda dan Ling Yun dikalahkan dan kemudian keluar dan menutup. Petik 2. Meng Keer tersenyum tipis, dan seluruh hutan tampak cerah. Dia menggelengkan kepalanya, penampilanmu di pegunungan membuatku sangat gelisah. Ini benar-benar dapat membuat raksasa kuno. Jika kamu ditempatkan di kota, sulit untuk membayangkan. Apakah Anda masih membuat langkah yang luar biasa? Sekarang Anda berada di luar kendali saya tidak akan pernah membiarkan faktor-faktor yang tidak stabil. Anda telah memberi Ling Yun pukulan keras, dan itu telah menyebabkan begitu banyak tuan mati. Sangat menakjubkan. Anda telah menunjukkan nilai maksimum yang pantas Anda dapatkan, dan sekarang Anda bisa mati. Petik 2. Pada akhirnya, suara Meng Keer berubah dingin, mengungkapkan seorang pembunuh yang tak terbatas, dan seluruh hutan gunung dipenuhi dengan napas dingin. Haha, Chen Nan tertawa keras dan berkata dengan keras, saya pikir kamu bisa menanggung saya. Meng Keer berkata dengan dingin, saya tahu Anda telah banyak berkembang, tetapi Anda jauh dari lawan saya. Chen Nan mencibir, hei, jangan terlalu percaya diri tentang peri di tanah suci. Jika kau tidak bisa membunuhku hari ini, tunggu saja untuk menjadi wanita tugas kecil. Napas Meng Keer bahkan lebih dingin. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan dalam ilusi langit, wajah Wu Shuang penuh amarah, dan matanya hampir terbakar, giginya bergemeretak, aku ingin saya menyesal Anda mengatakan ini sekali. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara aneh terdengar di ruangan itu, baru saja melangkah ke dunia, saya melihat kecantikan yang luar biasa, oh. Apakah Anda ingin mengubahnya menjadi wanita kecil Anda? Mari kita bahas bagaimana memberikannya kepadanya bagaimana dengan saya. Oh, petik 2. Zijin Shenlong menyelidiki otaknya dari belakang kepala Chen Nan dan naik ke bahunya, menyipitkan mata naga ungu, menatap Meng Keer dengan hati-hati.
Sementara tinggal, apakah Anda mendengar bahwa orang-orang memiliki cara yang berbeda? Anda ingin bersaing dengan saya untuk penampilan wanita itu. Chen Nan mencoba membuat Mengkir kehilangan hati yang biasa ketika menyerang Zijin Shenlong. Mengkir terkejut dan marah, kedua pria itu sebenarnya ingin membagi peri-perinya. Tapi dia lebih kaget daripada marah, dia benar-benar melihat naga dalam cerita. Meskipun dia berada di kedalaman gunung, dia telah menemukan bahwa Chen Nan dapat terbang di langit. Tetapi pada saat itu dia tidak melihat apa yang ada di tangannya karena dia terlalu jauh. Dia pikir itu adalah harta Dewa Tao yang diperoleh Chen Nan dari Istana Iblis, dan berpikir bahwa seperti platform Lotus Gioknya, dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi naga ilahi. Pada saat ini, wajah Mengkeer penuh dengan kejutan, dan untuk pertama kalinya dia kehilangan akal, dia berkata pada dirinya sendiri, Oriental. Shenlong. Oh, berlari. Naga ini adalah dewa naga terhebat dalam sejarah dunia. Oh, anak itu tidak bahagia, bawa dia, kita akan berbagi dengan setara. Tanpa mengingatkannya, Chen Nan telah naik ke langit ketika Mengkir kehilangan akal, melompat hingga ketinggian 4 kaki, dan kemudian memegang pisau ke arah Mengkir di depannya. Bilah pedang yang menyilaukan, seperti pelangi yang mengubah langit, memotong langit, bilah gas sebenarnya sepanjang 3 atau 4 kaki, energi menakutkan berfluktuasi di setiap inci hutan gunung, dedaunan di hutan berkibar, dan pohon-pohon di dekatnya besar dan tidak terlihat tekanan gemuruh bergemuruh dan jatuh. Gengsi pedang, begitu kuat, begitu mengerikan. Mengker layak menjadi penerus yang paling luar biasa dari tempat suci kuno di Dantai. Dia mendesak Yuliantai untuk segera mundur dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama Fei Jian terbang keluar dari udara dan menyapa pedang. Ledakan. Tampaknya ada beberapa kilatan petir di udara, dan pedang kekerasan Qi dan bilah pedang bertabrakan dengan keras, membentuk jaringan energi yang padat di udara. Bersamaan dengan aliran energi yang bergolak, bilah api yang berapi-api di langit dan pedang yang tak tertandingi mengamuk di mana-mana. Hutan di luar ladang seperti es dan salju, dengan cepat meleleh dan serpihan kayu terbang seperti kepingan salju. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang akhirnya, Chen Nan gagal mendarat. Wajah Mengkir memerah, bergetar di platform Lotus Giok, dan kemudian stabil. Berani kamu berani menyerangku. Wajah Mengkir dingin, dan mesin udara menarik Fei Jian dengan cepat ke arah Chen Nan. Chen Nan merasakan kekuatan perkasa yang terkandung di dalam pedang terbang itu, tetapi dia tidak panik, dia melangkah maju, pisau panjangnya di tangannya seolah merobek kekosongan. Gas pedang yang tak tertandingi menghantam pedang terbang lurus ke depan. Perang antara prajurit dan biksu itu dimulai dengan ganas. Untuk sementara waktu, angin di hutan gunung itu ganas, debu menutupi langit, udara meledak di mana-mana, dan aliran energi dahsyat itu sangat luas di setiap inci ruang. Ketika kekuatan besar pada pedang terbang sedikit tidak memadai, Chen Nan berteriak, dan dia mengambil langkah besar ke depan, dan seluruh hutan tampak bergetar sedikit, dan kekuatan besar pedang itu terpotong di udara, dan terpotong dengan parah. Di atas tubuh pedang, Fei Jian Guanghua melintas sebentar, perlahan-lahan redup. Setelah mendapatkan keuntungan, Chen Nan menekan dengan kuat, setiap kaki seberat 1 kaki, dan setiap langkah ke depan, seluruh gunung bergetar dan pisau panjang hancur. Daoman yang tak tertandingi meretas pedang terbang satu persatu, dan sulit untuk melawan. Terbang dengan kacau, pedang panjang Chen Nan pergi ke langit, dan bilah pedang itu tampaknya menembus dunia. Itu adalah langkah besar lainnya, bumi tampak bergetar, seluruh hutan bergetar hebat, pedang yang perkasa dan kuat itu menghancurkan kehampaan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan jatuh ke depan. Ledakan, cahaya Fei Jian menyatu dan terbang dengan cepat. Chen Nan mengangkat pedangnya ke langit dan berkata dengan dingin, biksu itu seperti itu. Oh, Zijin Shenlong membuat tangisan aneh, bocah itu sangat keren. Pegang wanita kecil itu, kamu ingin seseorang, aku ingin platform Lotus, oh. Mengkeer tidak setengah frustrasi. Dan dengan tenang berkata, saya benar-benar meremehkan Anda. Saya pikir Anda hanya sedikit lebih terampil. Saya tidak berharap Anda menerobos ranah urutan ketiga dan memasuki ranah urutan keempat. Namun, Anda masih tidak bisa mengalahkan saya, dan hari ini Anda akan mengambil hidup Anda. Kata-kata dingin menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Tubuh Mengkeer penuh cahaya, 9 kelopak bunga teratai pada platform teratai giok dipisahkan dari platform teratai, dan berkibar, memancarkan cahaya berwarna-warni, dan napas ilahi merembes ke tempat itu. Namun, pada saat ini, tekanan besar datang dari kedalaman hutan, dan gelombang teror berfluktuasi. Pohon-pohon di hutan gunung terus-menerus meledak, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi langsung dikecewakan di bawah tekanan kuat seperti gelembung, dan suara ledakan meledak satu demi satu. Tekanan dapat ditembus, tampaknya medan gaya yang sangat besar terbentuk di seluruh hutan gunung, dan aliran energi di hutan melonjak dengan hebat. Namun, hal yang paling menakutkan adalah fluktuasi mental yang luas seperti lautan, tekanan berat membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk beribadah. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Oh, Zijin Shenlong membuat tangisan aneh, membuat Chen Nan, yang berjuang untuk mendukung, merasa kurang stres. Apa yang kamu rasakan Loah? Keberadaan seperti apa itu? Chen Nan bertanya dengan suara rendah. Pemaksaan spiritual sulit untuk dihadapi dengan Zijin Shenlong, tetapi fluktuasi kekuatan yang kejam membuatnya merasa tak tertahankan. Ia mengaum berulang kali, oh, seorang pria yang menakutkan, menurut pangkat orang kuat saat ini yang Anda katakan, setidaknya dia telah mencapai urutan ke-6. Oh. Petik 2. Apa? Chen Nan terkejut, apa konsep urutan ke-6? Itu hampir tak terkalahkan.
Pada saat ini, Mengker juga berjuang untuk mendukungnya. Sepertinya tekanan yang diterimanya jauh lebih kuat daripada Chenan. 9 kelopak bunga teratai jernih terbang di sekelilingnya, dan cahaya berwarna-warni bersinar di hutan, dan warna suci seperti peri-peri. Secara tidak jelas, kelihatannya ada banyak jenis kelopak yang menari-nari di sekitar Mengker. Kekosongan yang ia atur tampaknya melayang-layang di tengah hujan bunga, menyegarkan. Zijin Shenlong sangat gelisah. Ketika orang kuat yang super mengerikan mengintip, itu masih bersinar di matanya dan berteriak, Anda menginginkan seorang wanita, saya ingin platform Lotus Giok, Rengek. Aku ingin kau menjadi kepala. Chen Nan mengetuknya dengan keras. Sekarang tekanannya semakin kecil dan semakin kecil. Dia secara bertahap menyadari bahwa kekuatan teroris rahasia tampaknya dengan sengaja menargetkan keturunan tanah suci Dantai. Mengker akhirnya tidak tahan. 9 kelopak teratai mengkristal dan cerah kembali ke posisi masing-masing. Platform Lotus Giok bangkit dalam ledakan kecemerlangan, membungkusnya dan dengan cepat bergegas ke kejauhan, meninggalkan mandi bunga dan perlahan-lahan menghilang di udara. Pria misterius di kedalaman hutan tampaknya tidak ingin malu, dan dia tidak berhenti atau mengejar, tetapi membiarkannya pergi. Pemaksaan spiritual yang hebat mundur dalam sekejap, dan tekanan mengerikan itu lenyap. Angin sepoi-sepoi berembus dengan lembut, aroma bunga dan bunga datang, dan sepertinya tidak ada yang terjadi sekarang. Chenan menatap diam-diam ke kedalaman hutan, menunggu orang misterius itu muncul. Dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak pergi, dia merasakan sedikit fluktuasi, dan sepertinya seseorang perlahan mendekat. Secercah cahaya melintas jauh di dalam hutan, dan sesosok buram melintas, bergerak melalui pohon-pohon besar ke Chenan. Oh, hantu. Zijin Shenlong menjerit. Chenan mengetuk kepalanya dengan keras dan berkata, diam. Jangan salahkan Zijin Shenlong karena berteriak, sosok itu memang penuh udara dingin, dan sepotong lampu hijau samar menyelubungi sosok dan bergerak ke sini dengan tergesa-gesa. Meskipun lampu hijau sangat redup, ia tidak dapat dengan jelas melihat situasi di dalam, dan hanya bisa samar-samar melihat bahwa itu adalah sosok yang kurus. Menonton dengan hati-hati, Anda dapat menemukan bahwa lampu hijau beberapa inci dari tanah, dan sosok itu perlahan mengambang. Ini benar-benar menakutkan, meskipun ia tidak terbang di udara, ia mencapai kondisi beterbangan dengan angin, yang benar-benar mengejutkan Chen Nan. Chen Nan mengerti bahwa orang misterius yang dapat bergerak dalam angin ini bukanlah monster, tetapi seorang pembudidaya manusia sejati, dan dia sedang berlatih seni bela diri di timur, karena lampu hijau di luar tubuhnya adalah perlindungan tubuh yang sangat sulit, gas. Ikuti angin, seorang prajurit keenam menakutkan di timur. Dia merasakan gelombang ketakutan, intuisi alami yang membuatnya merasa bahwa bahaya besar perlahan-lahan mendekat. Lampu hijau samar membungkus sosok kurus, dan akhirnya datang ke Chenan. Zijin Shenlong gelisah, terbang menjauh dari bahu Chenan, dan meraung rendah di udara. Chenan menatap diam-diam ke pihak lain tanpa mengatakan apapun. Sosok dalam cahaya hijau memandang naga ungu di langit dan mendesah, aku telah melihat naga legendaris hari ini, dan aku benar-benar beruntung memiliki 3 nyawa. Ini benar-benar kamu. Chenan menghela nafas dengan ringan, apakah kamu akan menembakku? Oh. Mengapa kamu mengatakan itu? Tampaknya ketika kamu bertemu denganku, kamu tidak pernah percaya padaku, dan selalu berpikir aku punya rencana untukmu. Chen Nan berkata dengan suara yang dalam, bukan begitu. Anda pernah berkata bahwa saya memiliki akar spiritual, dan intuisi saya yang tajam jauh lebih kuat daripada orang biasa. Intuisi itu memberitahu saya bahwa Anda selalu memiliki motif tersembunyi untuk saya. Sosok dalam lampu hijau tersenyum ringan, oh, kesadaran spiritual Anda tampaknya telah meningkat banyak, katakan padaku jika saya pertama kali muncul, Anda sudah merasa bahwa saya akan datang. Chenan mengangguk dan berkata, ya, mungkin ada orang kuat tak terkalahkan urutan ke-6 di dunia, tapi aku hanya mengenalmu Xuanzu, Kaisar Kerajaan Chu. Aku takut hanya kau yang bisa melakukan ini untukmu. Adalah orang kuat tak terkalahkan yang super mengerikan, monster tua di istana Kerajaan Chu. Monster tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kamu salah, jangan meremehkan kota dosa, tempat ini benar-benar tempat di mana kamu bisa menyembunyikan naga dan harimau. Chenan terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, apakah ada pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan urutan ke-6 lainnya? Monster tua itu tidak menjawab. Lampu hijau di kepalanya memudar, menampakkan wajah seorang pria parubaya, yang terlihat sangat tampan, dan rambut putih yang tumbuh setelah dia dilahirkan kembali, semuanya berubah gelap dan cerah saat itu. Chenan merasa ngeri. Ketika dia melihat monster tua itu untuk pertama kalinya, kerutan menumpuk di wajahnya, ada rambut tipis di kepalanya dan lusinan rambut, dan penampilan lilin angin masih bisa jatuh kapan saja. Tetapi karena dia mempelajari buku-buku jahat dari makam bawah tanah istana kerajaan-kerajaan Chu, dia menjadi semakin muda hari demi hari, dan ketika dia tiba di kota dosa, dia telah menjadi wajah seperti anak kecil, penuh semangat. Chen Nan tidak berharap untuk dilihat hanya untuk sementara waktu, dan monster tua itu jauh lebih muda. Dia berubah dari seorang pria tua menjadi pria parubaya, dan dia benar-benar kembali ke usia tua. Dia menyalahkan dirinya sendiri untuk sementara waktu, tetapi jika dia tidak menerjemahkan buku jahat untuk monster tua, dia tidak akan pernah dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali. Kamu, Chen Nan terdiam. Oh, apakah sedikit terkejut melihatku? Monster tua itu tersenyum, tetapi kemudian mendesah pelan, walaupun kelihatannya muda, tetapi hanya 2 atau 30 tahun lagi untuk hidup, ini terima kasih juga telah menerjemahkan buku jahat itu untuk saya. Sayangnya,
Kematian telah mengancam saya selama beberapa dekade, dan saya masih tidak bisa menghilangkan bayangannya. Bagaimana dengan 2 atau 30 tahun lagi kehidupan, dan sulit untuk melarikan diri pada akhirnya kultivasi buku-buku jahat. Meskipun kultivasi sedikit meningkat, tetapi ranah Xianwu selalu di luar jangkauan, sayangnya. Petik 2. Monster tua itu menghela nafas panjang, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Chen Nan terkejut, mengingat semua masa lalu, dan kemudian menghubungi apa yang dikatakan monster tua itu sekarang. Dia samar-samar menebak apa yang dipukul pihak lain, dan dia melangkah mundur dan mundur beberapa langkah besar. Zijin Shenlong tidak lagi berteriak pada saat ini, terus melayang di langit, dan tidak berani mendekati monster tua itu. Jalan peri berkabut, ada banyak pembudidaya di dunia, berapa banyak orang yang bisa menembus hidup dan mati pada akhirnya, dan memasuki ranah umur panjang. Banyak orang yang paling mencolok telah menghabiskan seumur hidup kerja keras, menghabiskan lebih dari 100 tahun, dan akhirnya mereka tidak dapat melarikan diri ke kematian. Sesaat Loes, akhirnya kosong. Kata-kata monster tua itu sedikit suram, dan dia tampaknya menyesali bahwa dia tidak bisa lepas dari hasil akhir. Chen Nan menstabilkan pikirannya dan berkata, kultivasi itu sendiri adalah proses melawan langit. Tentu saja, ada banyak kendala, tetapi yang penting adalah proses ini, bukan hasil akhir. Ranah generasi sebelumnya harus memahami bahwa jika Anda memiliki hati tidak akan mungkin untuk menerobos hidup dan mati. Praktisi harus diletakkan, atau mereka mungkin selangkah lagi dari batas antara hidup dan mati. Petik 2. Monster tua itu tersenyum pahit, jika itu masalahnya. Semua orang memahami kebenaran, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat melepaskannya. Selain itu, saya jauh dari dunia hidup dan mati. Dalam hal fisik kultivasi saya, pikirkan mungkin perlu 30 tahun lagi untuk mencapai kondisi itu. Tetapi pada saat itu saya telah mencapai titik di mana lampu itu kering, bagaimana saya bisa pergi ke langkah paling sulit dalam proses budidaya. Petik 2. Mata Chen Nan tegas, seperti menghibur monster tua itu, dan seperti membangun iman untuk dirinya sendiri. Dia berteriak, jangan katakan 30 tahun, bahkan 1 tahun dapat mengubah banyak hal. Saya percaya bahwa jika para senior adalah budidaya diri dan menghangatkan hati, 30 tahun, kita tentu bisa mengambil langkah penting itu. Petik 2. Oh, kamu bukan pelobi yang baik, kamu tidak bisa mengubah tekadku. Aku pikir kamu sudah tahu apa yang akan aku lakukan padamu, jadi aku membujukku. Sayangnya, aku tidak ingin melakukan apapun untukmu, tapi aku tidak menunggu. Jika saya masih bisa hidup 40 tahun, saya tidak perlu cemas, saya bisa dengan tenang memahami Wu dan Taoisme. Tetapi hanya ada 2 atau 30 tahun yang tersisa, dan akhirnya berakhir. Monster tua itu tersenyum dan berkata, untungnya, aku bertemu denganmu, dan takdirku akhirnya berubah. Petik 2. Masalahnya telah sampai pada hal ini, Chen Nan tahu bahwa hati monster tua itu telah diputuskan, aku takut sulit untuk mengubah apapun, dia menatap monster tua itu dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Monster tua itu menghela nafas, kultivator bela diri, pesulap, berapa banyak orang yang mampu menerobos kematian selama ribuan tahun, dan memasuki barisan umur panjang. Jangan menyebut praktisi dunia yang tersembunyi. Kultivator yang dikenal, para kultivator yang dikenal baru-baru ini sudah 150 tahun sejak seorang prajurit dengan kekosongan memasuki dunia Xianwu. Tidak mudah untuk berbicara tentang umur panjang. Petik 2. Chen Nan tahu bahwa pejuang terakhir ini telah memasuki jajaran kehidupan abadi, dan pria ini adalah leluhur dari musuh besarnya, Ling Yun. 550 tahun yang lalu, Ling Xiao, pemilik keluarga Ling, menerobos kehampaan dan mendarat di negeri dongeng, meninggalkan legenda tak berujung di tanah itu. Itu karena keberadaannya sehingga keluarga Ling menjadi salah satu dari 10 pembudidaya top di Cina Timur. Dalam 100 tahun terakhir, Master Ling telah keluar dalam jumlah besar, dan setiap generasi memiliki master yang tiada taranya, kekuatannya begitu kuat sehingga orang luar tidak punya cara untuk berspekulasi. Lampu hijau samar menyelimuti kepala monster tua itu lagi. Dia perlahan melayang ke Chen Nan dan berkata, anak-anak muda menyesal, kurasa ada darah di tubuhmu. Aku benar-benar membutuhkan tubuhmu segera. Sukses saya tidak akan melupakan Anda sesudahnya. Petik 2. Tangan kanan yang semula menggantung di sisi monster tua itu tampaknya telah mematahkan ruang, dan tiba-tiba muncul di dahi Chen Nan hanya sesaat gelombang www.metalnovel.com gelombang monster tua itu dengan lembut menjentikkan dan Chen Nan menutup. Matanya kehilangan intuisinya. Monster tua itu dengan lembut membaringkan Chen Nan di tanah, lalu membungkuk ke langit dan menghela nafas, dewa-dewa kuno ada di atas. Mohon maafkan para murid atas kejahatan mereka hari ini. Keberhasilan hari ini adalah kesuksesan, dan ia akan mengabdikan dirinya untuk berlatih keras. Bangun pahala. Petik 2. Setelah berlutut, monster tua itu duduk bersila di depan Chen Nan. Tubuhnya berwarna hijau dan menyilaukan, dan dia segera membungkus Chen Nan. Naga ungu di langit memandang ke langit dan melolong, oh. Kemudian tubuh naga itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan berlari lurus ke bawah, mengutuk keras, orang tua itu berani melakukan pembunuhan di depan pamanmu, aku ingin hancurkan kamu, wow. Petik 2. Booming. Naga emas ungu itu menghantam lampu hijau dengan kuat, tetapi tidak mencapai efek yang diinginkan. Geng gas hijau tidak berfluktuasi sama sekali, melainkan dipantulkan kembali oleh kekuatan yang kuat, membalik ember dan melemparkannya ke langit. Aku sudah lama merasa bahwa kamu tampaknya telah kehilangan kekuatan aslimu.
Meskipun kamu adalah seekor naga, tetapi dalam keadaan ini, aku tidak bisa membantu tetapi monster tua itu menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Tubuh Chenan perlahan melayang, dan kemudian berdiri tegak, menyilangkan kaki, duduk di kekosongan, dan tubuh monster tua itu perlahan-lahan terpisah dari tanah dan duduk di seberang Chenan. Semua ini bergantung pada monster tua Suan Gong Tongshen, ia merilekskan tubuhnya sambil mengendalikan tubuh Chenan. Mata Chenan dibuka sesudahnya, tetapi tidak ada setengah kilau di dalamnya, sangat tidak bisa dipahami, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Rebut rumah. Monster tua itu menggeram, dan dua lampu hijau seperti kehidupan muncul di matanya, bergegas menuju mata Chen Nan. Dalam sekejap, mata Chen Nan menjadi suram, dan dua lampu hijau berhasil memenuhi matanya. Kecemerlangan hijau muda melompat dari kepala monster tua itu, perlahan-lahan melayang ke kepala Chen Nan. Sekelompok kecil kecemerlangan hijau tampak melompat ke girangan, berbisik, dan setelah setengah kaki dari kepala Chen Nan, dia berakselerasi dengan cepat dan bergegas turun. Akan berhasil, jika monster tua berhasil menduduki tubuh Chen Nan, tidak ada keraguan bahwa kesadaran asli Chen Nan akan hancur dan benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun, pada menit terakhir, sekelompok kecil kecemerlangan hijau tampak melihat betapa mengerikannya pemandangan itu, menjerit ngeri, dengan suara tajam dan tajam, melarikan diri dengan cepat, dan langsung jatuh ke puncak monster tua itu. Dan dua kelompok lampu hijau di mata Chen Nan juga bergegas pergi saat ini, mengalir ke mata monster tua itu. Mata mulia Chen Nan tertutup lagi, dan tidak ada tanda-tanda apa yang terjadi. Tubuh monster tua itu terkejut, dan darah di mulutnya menyembur dengan keras, lampu hijau dari tubuhnya berangsur-angsur redup, dan rambut hitam di kepalanya berubah menjadi abu-abu dalam sekejap, dan kerutan-kerutan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Setelah panik, monster tua itu sangat menderita dan berubah dari pria paruh baya menjadi pria tua. Tubuhnya bergetar hebat, dan akhirnya jatuh tiba-tiba dari udara, Chen Nan juga jatuh ke tanah. Ada keheningan di hutan, setelah waktu yang lama, monster tua itu memanjat dengan senyum pahit di wajahnya. Darah menodai bajunya, dan dia menghela nafas, kamu tidak bisa hidup dengan melakukan kejahatan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti bermeditasi dan mulai bermeditasi. Tidak tahu berapa lama setelah itu, Chen Nan terbangun dari koma, membuka matanya, dan itu sudah langit berbintang. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dia melompat dengan cepat, meregangkan otot-ototnya, dan mengamati apakah ada yang salah dengannya. Jangan melihatnya lagi, kamu tidak memiliki kerusakan, kamu tidak akan memenangkan rumah. Monster tua itu tampak lelah dan membuka matanya dengan lelah. Chen Nan terkejut, dan melihat ke belakang, dia melihat bahwa monster tua itu bermeditasi dan menyesuaikan minat tidak jauh di belakangnya. Tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tubuhnya reot, mata aslinya yang mengkilap agak keruh, wajahnya penuh keriput, dan rambut putih panjangnya menunjukkan kondisi lama. Ini adalah konsekuensi dari kegagalan untuk memenangkan rumah. Chen Nan senang dan khawatir, dan tubuhnya tidak ditempati oleh orang lain. Tetapi apakah orang tua yang tidak memiliki cara untuk menduga kemarahan dan membalas dengan kecerobohan? Batuk. Monster tua itu batuk sedikit darah, dan kemudian menerima jasa, mengatakan, melakukan sendiri tidak hidup. Jangan khawatir tentang apapun, aku tidak akan melawanmu lagi, kenapa kita tidak duduk dan membicarakannya? Chenan Wen mengangguk dan duduk di tanah. Pada saat ini, Zijin Shenlong, yang bersembunyi di langit, tampaknya merasa bahwa bahaya telah hilang, dan terbang dari langit ke bahu Chen Nan, dengan hati-hati melihat monster tua itu. Monster tua itu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum masam. Dia menghela nafas pada menit terakhir, aku benar-benar melihat ilusi yang mengerikan, yang benar-benar aneh. Malaikat dengan sayap, iblis dengan tangan patah, tidak dewa-dewa kepala. Mereka ada di sekitarmu. Pikiranku, yang tidak berfluktuasi selama bertahun-tahun, tiba-tiba hilang dan hampir jatuh ke suatu tempat entah mana. Sayangnya, apakah ada sebab dan akibat di dunia bawah, apakah Tuhan memperingatkanku? Petik 2. Chenan merasakan kejutan di hatinya. Dia merasa bahwa ilusi ini mungkin terkait dengan roh para dewa dan setan di dalam dirinya. Secara umum, semua ini diberikan oleh para dewa dan makam. Makam para dewa dan setan penuh dengan situs suci baik siang dan malam, siang hari, roh abadi dapat dilihat, dan berbagai dewa berubah dari pemikiran kuat abadi-abadi dapat dilihat. Lihat hantu iblis legendaris yang mengamuk di kuburan. Chen Nan menghela nafas diam-diam. Aku memiliki kekuatan dewa dan setan di tubuhku, dipenuhi dengan roh dewa dan setan. Mungkin ilusi itu sama dengan ilusi yang dihasilkan oleh kuburan para dewa dan setan, tapi, mengapa tubuhku terlihat seperti kuburan yang bergerak? Apa? Pada awalnya, ketika monster tua itu mendengar bahwa Chen Nan dapat menarik busur Hou Yi berkali-kali, dia mulai memukul idenya. Monster tua itu tahu bahwa hanya ada beberapa kemungkinan untuk busur Hou Yi yang dapat membuka segel. Yang paling mungkin adalah bahwa Chen Nan adalah keturunan dewa. Pada saat itu, dia sangat bersemangat. Darah para dewa dan iblis mengalir dalam tubuh, apa artinya itu? Itu adalah bentuk fisik yang diimpikan oleh sang pembudidaya, dapat dengan cepat memasuki batas kondisi budidaya, menghancurkan kehampaan, dan menjadi abadi dan para dewa tidak lagi berada di luar jangkauan bunga di cermin dan bulan di air. Monster tua itu ingin segera mengambil kesempatan itu, dan mengenakan tubuh yang membuatnya sedih, tetapi pada akhirnya dia menolak dorongan hatinya.
Dia ingin mengolah Chen Nan perlahan-lahan. Ketika budidaya Chen Nan menjadi kuat sampai batas tertentu, dia akan menembak lagi ketika potensi di tubuhnya hampir dilepaskan. Jika tidak, dia takut bahwa tubuh Chen Nan tidak bisa menanggung keterampilan seperti lautan yang luas. Karena itu, ketika Chen Nan berselisih dengan kaisar kerajaan Chu, monster tua itu membiarkannya pergi dan tidak mengganggunya. Selain itu, ia menindaklanjuti setelah itu, tidak hanya menginstruksikannya tentang metode penanaman, tetapi juga datang untuk menyelamatkan ketika Renjian mengirim orang untuk menyerangnya, yang semuanya bertujuan untuk memenangkan rumah. Lebih dari 3 bulan yang lalu, monster tua itu merasakan nafas yang mengerikan yang mengejutkan jiwa. Persepsi penguasa Orde 6 berada di luar imajinasi orang-orang biasa. Dia memperhatikan bahwa ada eksistensi yang luar biasa kuat di gunung yang bangkit. Dengan naluri yang tajam, dia merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan keberadaan yang kuat menemukannya, kalau tidak dia berbahaya, dan monster tua itu menutup keterampilannya dan terus mundur di sebuah penginapan. Kemudian, dia merasakan peristiwa naga roh dan mendengar badai jadi kematian, dan dia terkejut dengan keringat dingin. Sampai kematian jadi menghilang dari udara tipis baru-baru ini, dia berani mengangkat larangan yang dikenakan pada dirinya sendiri. Baru-baru ini, ada berbagai gangguan di Sin City. Monster tua itu yakin bahwa Chenan akan dapat kembali dengan selamat dari gunung. Ia telah menunggu di satu-satunya jalan Chenan. Jika Chenan dalam bahaya, dia pasti akan menjangkau secara rahasia. Dia tidak bisa mentolerir orang lain untuk menghancurkan tubuh dewa masa depannya. Namun, yang mengejutkan monster tua itu adalah Chenan menerobos batas Orde ketiga dan memasuki bidang Orde keempat. Dia sangat bersemangat, dan roh yang sempurna dengan sabar, dilatih, mencapai standar di muka. Jadi dia malam ini lakukan tembakan. Ini malam yang panjang. Monster tua itu banyak berbicara dengan Chen Nan. Monster tua itu terus terang menjelaskan semuanya sebelumnya, dan kemudian berbicara tentang masalah kultivasi dan peristiwa besar di kota jahat. Yah, aku sudah banyak menderita sejak aku dikalahkan. Aku khawatir aku hanya bisa hidup paling lama 10 tahun di dunia ini. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menyingkirkan kematian. Wajah monster tua itu penuh dengan kesepian. Chen Nan tidak bisa berbicara tentang monster tua itu sekarang, dia harus menyelamatkan hidupnya oleh pihak lain. Meskipun tujuannya tidak murni, itu memang rahmat seumur hidup. Kemana para senior akan pergi? Aku akan kembali ke Kaisar Kerajaan Chu segera setelah fajar, dan aku akan menikmati hari tua saya tanpa bertanya tentang hal-hal mulai sekarang. Pada titik ini, monster tua itu menunjukkan pandangan lega. Pada akhirnya, itu masih kosong, dan beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Petik 2. Chenan memberikan penghiburan yang sopan, dan akhirnya secara tidak sadar berbicara tentang perilaku kultivasi praktisi di alam yang berbeda. Dalam hal ini, monster yang lebih tua menjelaskan dengan detail, dengan sabar memperkenalkan kondisi kultivasi berbagai bidang. Sebelum tingkat keempat, celah kekuatan antara berbagai tingkat tidak jauh berbeda, tetapi setelah tingkat budidaya mencapai tingkat keempat, setiap kali tingkat dinaikkan, keterampilan akan meningkat beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa setelah memasuki tingkat keempat, itu berbeda. Kesenjangan antara kekuatan pemain top sangat besar. Tentu saja, setelah memasuki bidang orde keempat, jalur kultivasi bahkan lebih sulit. Menembus puncak kecil tidak hanya membutuhkan kerja keras tetapi juga kesempatan. Bahkan, setelah memasuki ranah orde keempat, kekuatan 3 tahap primer, menengah dan daceng antara masing-masing ranah besar juga sangat berbeda. Para master orde kelima sudah jarang ada di mata orang-orang biasa. Tentu saja, mereka bisa disebut master yang tidak ada taranya di mata orang-orang biasa, tetapi di mata para monster tua yang telah mencapai kondisi orde 6, mereka, tetapi ini adalah masalahnya. Menurut monster tua itu, tuan yang tiada taranya itu hanyalah pujian palsu dari duniawi. Untuk mencapai ranah ke-6, ini benar-benar ruang suci bagi para praktisi, hanya master yang telah mencapai ranah ini yang bisa memenuhi syarat untuk umur panjang dan batal. Chen Nan diam-diam mendengarkan, aku takut hanya master tak terkalahkan yang telah mencapai level urutan ke-6 yang bisa berani membenci master tak tertandingi dari urutan ke-5. Monster tua itu sudah mencapai tingkat ke-6, tetapi karena tubuhnya telah menua, sulit untuk memperbaikinya, dan dia telah melayang-layang di tingkat ke-6 tingkat primer. Sampai dia mendapatkan buku jahat di makam bawah tanah istana, dia melangkah ke tingkat ke-6. Tanda tengah. Namun, dia tahu bahwa bahkan jika dia berhasil dalam promosi, akan sulit untuk berkultivasi ke ranah daceng tingkat ke-6, jadi dia ingin membuat terobosan melalui kemenangan. Tidak sampai saat ini bahwa Selatan jelas, mencapai tingkat kesuksesan besar urutan ke-6, hanya satu langkah dari umur panjang. Jika Anda berhasil menembus langkah kritis, Anda akan menyingkirkan batas hidup dan mati dan hidup selamanya antara langit dan bumi. Melalui deskripsi monster tua, Chen Nan akhirnya tahu bahwa selama prajurit itu menembus batas orde kelima dan memasuki ranah urutan ke-6, ia bisa terbang di udara. Dan setelah kultivasi mencapai tingkat ini, banyak kekuatan magis Xuanqi akan muncul satu demi satu, seperti Tian Yantong. Karena monster tua itu terlalu tua, ada beberapa penyakit gelap di tubuhnya, dan dia tidak pernah berani menghabiskan energinya dan mengendalikan langit. Chenan melihat mata monster tua itu berubah, ini sebenarnya adalah prajurit yang tak terkalahkan dengan kekuatan magis, yang mampu terbang di udara. Tidak heran monster tua itu tidak memperhatikan ketika dia melihat biksu orde kelima yang bisa menerbangkan pedang di Akademi Kamikaze, dia sudah bisa berjalan melalui dunia dengan kultivasinya sendiri. Jika saya bisa terbang dengan tubuh saya sendiri dan menjadi penerbangan kekaisaran, saya tidak akan takut pada praktisi manapun.
Chen Nan menghela nafas dalam hatinya. Seorang prajurit oriental yang bisa berjalan di langit, kekuatannya bisa dibayangkan. Dalam pertempuran para master terbaik di dunia latihan, 3 garis pembudidaya lainnya adalah yang paling tabu melawan para prajurit oriental semacam itu. Tidak seorang pun ingin bertarung melawan tuan yang begitu menakutkan dengan kekuatan gaib. Iblis tua itu menghela nafas, sangat baik untuk menjadi muda. Dia sepertinya melihat apa yang dipikirkan Chen Nan, dan berkata, cepat atau lambat Anda akan memasuki bidang urutan ke-6. Jangan khawatir, Anda dapat mencapai urutan ke-4 dalam waktu yang singkat. Lapangan telah jauh melebihi harapan saya, dan hari memecahkan kekosongan tidak akan terlalu lama. Berbicara tentang ini, generasi muda Anda akan jauh lebih kuat daripada generasi yang lebih tua. Di era saya, usia 20-an hanya ada segelintir orang muda yang bisa memasuki ranah Orde ketiga, dan tuan muda yang memasuki ranah Orde 4 lebih seperti langka. Perjalanan ke kota jahat ini, saya menemukan bahwa dunia benar-benar telah berubah, dan tuan muda itu adalah yang kuat. 1. Itu luar biasa. Yang disebut kemakmuran akan menurun, dan kemunduran itu akan makmur. Saya khawatir akan ada kekacauan besar di dunia kultivasi yang telah tenang selama bertahun-tahun. Petik 2. Chen Nan berpikir dan mengangguk. Bukankah itu masalah kecil yang keluar dari istana lagi omong kosong? Monster tua itu menutupi wajahnya dengan kebaikan ketika dia menyebutkan putri kecil itu gelombang www.metelnovel.com gelombang perasaan cinta dan menyuap dipenuhi dengan kata-kata. Dia berkata dengan lembut, Xiao Yu anak itu memang nakal. Saya harap Anda tidak mengenalnya secara umum. Gadis kecil ini adalah salah satu orang terbaik yang pernah saya temui, tetapi dia terlalu nakal dan akan selalu menolak untuk bekerja keras. Petik 2. Chen Nan merasakan dingin dan dingin. Gadis kecil itu adalah setan kecil dengan gigi terbuka dan cakar menari. Untungnya, keterampilannya sedikit lebih rendah. Jika dia maju, dia akan ditusuk oleh langit. Monster tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, mengatakan, pengganti tempat suci kuno di Dantai sangat sederhana. Saya merasa ada kekuatan misterius dan tak terduga yang tersegel di tubuhnya. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Di pagi hari, Xia Guang menyebarkan hutan. Chen Nan terbangun dari tidur nyenyak. Pada saat ini monster tua itu tidak memiliki jejak. Saya tidak tahu kapan itu sudah lama berlalu. Oh, Zijin Shenlong membuka matanya dan melolong di langit, lalu terbang dan berteriak, apakah kamu punya rencana? Chen Nan menyesuaikan seluruh kemejanya, memegang pisau panjang, melihat ke arah kota jahat, berkata, bunuh. Oh, aku suka itu. Oh, tidak, aku ingin menangkap wanita itu dari tadi malam. Oh. Kejahatan di pagi hari seperti negeri dongeng, dikelilingi oleh pegunungan hijau, dikelilingi oleh air hijau, di bawah pantulan cahaya pagi, seolah-olah ditutupi dengan lapisan tipis benang emas, halus dan suci. Mutiara cerah di gunung ini adalah kota penghubung terpenting antara benua timur dan barat. Cahaya pagi hari masih sangat sepi, tetapi seiring berjalannya waktu, kota ini berangsur-angsur hiruk-pikuk, dan pemandangan yang ramai tidak terhalang. Zijin Shenlong dengan enggan bersembunyi di lengan jubah Chen Nan. Ia juga tahu bahwa jika ditemukan, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Meskipun ada keluhan, ia masih mematuhi perintah Chen